Jumlah papan yang dipakai untuk dibikin perahu oleh Nabi Nuh 124.000 papan. Setiap papan tertulis di nama Nabi. Ditambah 4 lagi papan. Jadi 124 tambah 4 jadi 129. Yang 4 itu katanya nama-nama Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sudah tertulis dalam papan yang dipakai perahu oleh Nabi Nuh. Cek saya tak boleh cek saya akhirnya apa gitu cek saya. Ulama itu enggak sih. Yaitu mencirikan derajat manusia paling bagus itu ya para nabi, terus para sahabat. Di antara para sahabat itu Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus sampai ke bawahnya yang derajatnya mengikuti. Dan Hasan, Sayyidina Hasan. 5 kalau disebutkan. Yang diakui ya, teman. Yang mutlak diakui itu 4. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah 15 Hasan bin Fatimah bin Malik. Cari jadwal disebutkan semua. Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah namanya Abdullah bin Abi Quhafah, disebut Abu Bakrin. Bapaknya perawan, sebab dia punya anak perawan namanya Aisyah, ditikah oleh Kanjeng Nabi. Ada lagi yang disebut Bakar itu Bakrun itu dari kata bukroh, pagi-pagi. Sebab dia orang yang pagi-pagi menyatakan keislaman kepada Nabi. Memang itu saja menyatakan. Makamkannya di situ dekat Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi di dalam Madinah. Meninggalnya Lailatul Sulasa bainal maghrib wa isya, malam Selasa antara maghrib dan isya. Wafatnya Jumadil Akhir tanggal 23 Jumadil Akhir. Masa kepemimpinannya 13 tahun. 3 tahun. Iya benar 13 tahun. Tahun Hijriah maksudnya ini apa? Meninggalnya tahun 13 Hijriah. Tapi 3 tahun setelah Nabi. 3 tahun. Kan Nabi tahun 10. Disebutkan di sini sebab meninggalnya itu sakit. Umurnya 63 tahun. Sama dengan Nabi. Saat meninggal. Tempatnya dulu di Madinah, kekuasaannya itu di Madinah, pusat pemerintahannya. Lebih kurang 2,5 tahun menjabat sebagai khalifah. 3 tahun lah diangkat Nabi. Terus diganti oleh Umar. Pengangkatan Abu Bakar itu langsung melalui isyarat dari Nabi. Ketika subuh terakhir sebelum Nabi meninggal, yang disuruh imamin Abu Bakar. Itu isyarat. Sehingga semua sepakat Abu Bakar lah yang menggantikan. Khulafah itu pengganti. Terus Umar, Sayyidina Umar, tidak disebutkan di sini kapan hari meninggalnya. Cuma tanggalnya 27 Zulhijjah, 27 Haji. Ini paling lama nih, 13 tahun. Iya. 10 tahun memimpinnya itu. Meninggalnya tahun 23 Hijriah. Sebab meninggalnya dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, orang penyembah api, orang Persia. Meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Itu diceritakan, ditusuk, jadi si pisau itu begini. Dia ditariknya nyangkut. Sehingga saking sakitnya, si nomor itu ngomong, nanti cabutnya kalau saya lagi sholat. Lagi sholat cabut, nggak kerasa. Saking khusyuk nanti sholat, dicabut nggak kerasa. Kurang boro-boro dicabut.
sakit mau dicabut dia perpesanan dia sambil cabut ya kalau saya sholat. Dimakamkan di Madinah sama di samping Abu Bakar. Di Abu Bakar, Nabi Abu Bakar, Umar. Masa khilafahnya 10 tahun 5 hari. 10 tahun 5 hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ditunjuk oleh Abu Bakar waktu pemerintahan. Terus Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Utsman itu meninggalnya hari Rabu pada asar. Jadi ada yang meninggal hari Jumat, satu doang Sayyidina Ali itu malam Jumat. Ada yang bilang bahkan malam Minggu. Hari Rabu pada asar. Cuma dimakamkannya hari Sabtu, jadi Rabu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu baru dimakamkan. Karena pada saat itu terpecah. Siapa yang harus nerusin? Ya, sepakat. Nabi aja meninggal itu hari Senin dimakamkan hari Rabu. Karena ada yang lebih penting dari ngurusin itu. Itu saking pentingnya pemimpin. Harus ada pemimpin dalam satu negara. Saking pentingnya sampai Rasul meninggal hari Senin, hari Rabu boleh makan. Pemilu lah, baca kasarnya. Itu saking pentingnya harus ada pemimpin. Nggak bisa nggak ada pemimpin. Bisa nunggu kudu ayah RT bisa URT. Kudu ayah. Apalagi satu negara gitu kan. Meninggalnya Sayyidina Utsman itu Zulhijjah tahun 28 tanggal 18 itu tanggal 18 Zulhijjah. Umurnya saat itu wafatnya 35 Hijriah, tahun 35 Hijriah. Dibunuh oleh orang Khawarij yang menganggap kepemimpinan Utsman itu batal secara hukum. Menurut mereka ini cikal bakal Khawarij itu di situ. Sayyidina Utsman itu diceritakan ketika saking dia nanya ke Allah gitu. Asar waktu itu apa duhur ya. Ada yang bilang udah ada nih kecium bau-bau mau ada pembunuhan terhadap khalifah. Maka Sayyidina Ali datang, Utsman, kamu jangan keluar, nggak usah berjamaah dulu, udah di sini aja dijaga. Karena ada kabar mau ada pembunuhan, pemberontakan, membunuh khalifah. Itu zuhur kalau nggak salah. Terus kata Sayyidina Utsman, nggak bakal. Saya itu tadi lagi puasa ya, lagi puasa. Saya itu tadi didatengin sama Nabi bilang begini, Utsman nanti kamu buka sama saya ya, buka puasa nanti sama saya. Maka dia berangkat dia sholat asar dulu. Begitu sebelum maghrib meninggal dulu. Dia buka di sana mau Nabi. Ini di balik kode bukannya Nabi kes ya, bukan aja lain. Sehingga nggak bakal saya mati sekarang. Tetap saya mau keluar mau sholat di masjid. Dan tadi Rasul ngomongnya begitu. Nanti kamu bukanya sama saya. Semoga di balik kode gitu. Dia membunuh orang Khawarij. Umurnya 88 tahun, panjang umurnya 88 tahun. Tempat kekuasaannya di Madinah. Masa khilafahnya itu 12 tahun paling lama. 12 tahun kurang 10 hari. Kurang 12 hari. Hampir 12 tahun. Masa kepemimpinan Utsman itu. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'at al-Majusi. Oleh orang Khawarij. Umur 88 tahun saat meninggal. Dimakamkannya di Madinah di pemakaman Baqi'. Di samping Masjid Nabawi itu ada pemakaman Baqi'. Di situ dimakamkannya. Kebanyakan sahabat di situ. Mulailah pergolakan. Dipilih Sayyidina Ali untuk memimpin kebanyakan sahabat. Nah, itu aklamasi. Suara terbanyak Sayyidina Ali.